Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya robbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada bab lah. Jadi begini Pak ceritanya, itu kan kita yang mengikuti pengajian itu. Walhasil kesimpulannya Imam Ghazali rahimahumullah membahas masalah sholat. Lah, saya tidak bahas masalah kontroversial yang ada di sini. Biarlah berjalan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Biarlah berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kan yang begitu, Pak. Jadi ya ikhtilaf kontroversial yang ada di sholat itu biarlah kita agak bahas. Cuma cerita panjang. Jadi kalau kita di masjid ini kan ada itu pengajian suara tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya ulangi lagi, ayatnya tidak bunyi aksaru amala, tapi ahsanu. Bedanya apa? Oh, bedanya jauh, bagaikan masyriq wal maghrib. Kalau ayat itu bunyinya aksaru, untuk mencoba kamu, siapa di antara kamu yang paling banyak amalnya? Orang sekedar jengkang-jengking selesai. Yang penting gua udah sholat, yang penting gua udah wudhu, yang penting gua udah puasa, yang penting gua udah zakat, yang penting gua bukan yang penting ya sedekah, zakat, puasa. Tapi apakah puasa Anda sesuai dengan standar internasional? Ini masalahnya. Loh iya, maksudnya internasional syariat sesuai dengan tuntunan syariat enggak itu. Bukan asal jengkang-jengking, bukan asal puasa, bukan asal itu, masalahnya di situ. Makanya itu hadis panjang. Seorang datang masuk masjid, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Seorang sahabat datang, Nabi ada di pojok-pojok, dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat, assalamualaikum ya Rasulullah, salam kepadamu wahai Rasul. Nabi menjawab wa alaika. Kemudian Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Ini hadis penting ini. Sholat lagi kamu tadi tidak sholat loh. Padahal udah sholat belum? Loh, padahal udah sholat belum? Halo? Ini ceramah di kuburan atau gimana ini? Loh iya. Kalau ceramah di kuburan enggak ada jawab. Sudah sholat lagi 2 rakaat. Salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab wa alaika. Kemudian Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu tadi tidak sholat. Pertanyaan yang kedua, udah sholat belum?
Udah, bukan. Dan kenapa kok Rasulullah SAW mengatakan belum sholat? Sampai ketiga kali itu, Pak. Loh, setelah 3 kali dia mengatakan, ya Rasulullah, istilahnya kalau memang ada kesalahan dalam sholat saya ajari. Oh iya, kamu kalau sholat masih bikin wudhu rapi, summa astaqbil kiblah, summa kabir, summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kamu sholat wudhu yang rapi, ngadep kiblat. Ini standar internasional nih, syariatnya ini. Kiblat untuk takbir, faqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang tayassara minal Qur'an, maksudnya surat Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kagak sah itu salat kalau enggak baca Fatihah. Ya. Kemudian irka hatta tatma'inna raki'an, ruku sampai tumaknina dalam ruku, angkat lagi i'tidal sampai tumaknina. Jadi ada fasal-fasalnya, bukan terus taltul enggak ada apa? Enggak ada berhenti. Makanya tumaknina itu sukunun ba'da harokatin. Sukun diam setelah gerak. Ini penting, Pak. Nah, tumaknina itu di 4 tempat, di ruku, di i'tidal, di sujud dan di julus baina sajdatain. Di duduk di antara 2 sujud. Nah, ini yang penting ini. Lah, kemudian sudah selesai semua, ya kata Nabi, kerjakan ini di semua rakaatmu. Nah, mungkin saja itu sahabat tidak tumaknina di situ. Jadi tartul. Nah, tidak ada fasal di situ. Dan yang penting di sini adalah julus istirahat. Itu penting, Pak. Jadi Nabi SAW di usia senja itu mengalami istilahnya agak sepuh, di usia sepuh itu mengalami agak gemuk. Ya sama kan orang berkembang kan. Pak, namanya orang wong ngurip, tahu wong ngurip? Orang hidup. Itu mengalami agak gemuk Nabi SAW. Dan itu nanti disunahkan duduk istirahat sejenak. Ya, duduk istirahat ini ada gunanya. Umpamanya terjadi kelupaan, bapak ke atas, ini sholat munfarid ya, sholat sendiri, terus bapak ke atas, terjadi ragu-ragu. Saya tadi sujud berapa saya tadi itu? Loh, sujudnya piro? Lah itu kalau tadinya duduk istirahat, ini duduk istirahat, ya, itu turun langsung sujud. Kenapa? Sudah ada fasal di situ. Tapi kalau enggak duduk istirahat, maka harus duduk sejenak baru sujud. Itu gunanya duduk istirahat. Lah, duduk istirahat ini orang suwe-suwe, enggak apa? Enggak lama. Nah nanti Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia sepuh kalau beranjak itu mesti pakai i'timad alal yad. Tahu i'timad? Ya tangannya, Bang. Ya. Cuma teknisnya saya menghindari perselisihan. Apakah tangannya begini, apa tangannya begini? Itu masalah teknis. Yang penting tangannya. Ya. Jadi seakan-akan maaf sudah sepuh, jadi berpegang itu menunjukkan tawaduknya. Dalam Sama'il dikatakan begitu. Kitab Sama'il ini kitab yang dikarang oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Di samping kitab Sunan Tirmidzi, beliau juga punya Sama'il Rasul SAW. Itu menunjukkan usia Nabi sudah sepuh, jadi iktimad dan menunjukkan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai semua, intinya di sini Pak Imam Ghazali mengatakan wa imadus shalah al-husyu. Ini intinya di situ. Jadi setelah dohirnya sempurna, saya ulangi lagi, dohirnya sempurna, rukuknya sempurna, bacaannya sempurna, sunah-sunahnya sudah lengkap semua, patokannya itu di husyu, Pak. Ini yang sulit. Makanya kalau Ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah pertanyaannya, husyu itu apa? Ini husyu itu apa? Apa terus gak ingat apa-apa? Nah, saya jawab di sini jawabannya sukunul jawari. Tidak
bager. Ngerti bager, Pak? Banyak gerak. Tidak bager sama dengan orang males. Ayo, enggak gua lagi mager, males gerak. Ini bager. Banyak gerak. Sukunul jawarih. Nah, dengan dalil ada satu sahabat yang ketika sholat sering saya katakan ini main jenggot. Ya gini banyak gini. Ya mungkin ada kutunya gatel atau gimana. Lah iya malah kutunya gatel. Lah Nabi mengatakan lihat lau khosa'atil qulub la khosa'atil jawarih. Seandainya itu hatinya khusyuk niscaya kehusukan dalam hati akan nampak pada anggota badan. Kan ya begitu. Yang kedua, hudurul qalb ini yang kita hilang. Ma'al qira'ah wa dzikir bitafahum. Hudur itu tahu Pak apa yang dibaca dan apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Kadang-kadang kita ini salah. Sholatnya nggak ngerti apa yang. Ya itu tadi saya ulangi lagi. Saking ini ada aliran sesat di Malang, mungkin minggu kemarin saya ngomong. Saking supaya sadar apa yang dibaca, diterjemahkan. Tapi malah keliru. Malah keluar dari standar internasional. Nggak kayak itu. Malah keliru kan solu kamu ra'aitumuni soli itu patokannya begitu. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahumullah waktu semakin cepat kullu salatin la yakhdur fiha al-qalbu fa huwa ila uqubati asra. Lah ini Pak kata Imam Hasan al-Basri rahimahumullah kullu salatin setiap salat yang hati tidak hadir maksudnya hatinya itu gelambiar ya gelambiar nggak ketemu apa yang ini. Fahuwa ila uqubatin asra justru itu ila uqubatin asra artinya lebih cepat mendapatkan dia bisa siksa. Lebih cepat mendapatkan siksa. Setiap orang sholat yang nggak pernah hadir ini masalah. Jadi asra itu lebih cepat dia dapat siksa karena nggak pernah hadir. Jadi lalai gitu, lalai yang ada dalam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yusalli salatan fala yuktab lahu minha sudusha. Ada seorang hamba dikisahkan dia salat tidak dapat 1/6-nya. Bahkan tidak dapat 1/10-nya. Wa inna ma yuktab tapi ditulis bagi min salat bi qadri ma aqala. Seberapa kita sadar dalam salat itu yang ditulis. Yang gelam biar mungkin 4 rakaat. Di rakaat pertama dia karena baru sholat masih konsentrasi sama Tuhan, masih sadar nih, masih hudur. Nah 3 rakaat gelam biar ya 3 rakaat gak hilang. Yang ditulis ya satunya. Loh kan ya begitu Pak. Ini ceritanya begitu Pak. Ini imatnya. Kalau syariatnya ya sudah kita kerjakan syariatnya, syaratnya. Ini imadus sholah. Nah, makanya kalau kita baca kitab Ihya itu di situ ada fasal khusus sholatul khosyiin. Sholatul khosyiin artinya sholatnya orang-orang yang khusyuk. Lah itu kalau kita baca kitab itu Pak, waduh sholat kita ini ambiar sama sekali. Di situ dikisahkan orang sholat rumahnya tuh ambruk, ya kagak berpaling dari sholatnya. Ada yang kebakar. Rumahnya kebakar saat dia dalam keadaan sujud tidak berubah dari sujudnya. Dan ketika ditanya kenapa kamu gak lari, dia menjawab saya konsentrasi dengan api yang lebih panas daripada api ini. Nah kira-kira api yang lebih panas apa? Ya api neraka. Itu orang dulu Pak. Ya kalau orang kan, waduh bubar Pak, keleneng-keleneng ada ambulan lewat pada berhamburan. Takut diangkut. Takut diangkut. Itu sholat khusyuk. Lah, yang itu yang ternilai. Makanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada cerita nih, lomba khusyukan ya. Sebetulnya Imam Ali bin Abi Thalib dari awal sampai akhir sudah enggak ingat apa-apa. Cuma pas terakhir kalau saya menang, saya kepengen serban yang apa cerita yang orang hijau apa ya apa. Nah, di situ berarti kan masih apa? Masih ingat sama? Iya serban.
Jadi Nabi mengadakan sholat. Siapa yang sholat di antara kamu yang paling khusyuk? Serban hijau. Allahu Akbar lama kayak apa? Sebetulnya kita ini salah, Pak. Ada orang kena bencana, kena penuh penderitaan ngenes dan nelongso. Cuma tak kasih tahu, Pak, semua derita ada durasinya. Tenang, Pak. Cool man. Jadi Bapak kalau kena derita, jangan, karena itu semua ada durasinya. Nek wis wayahe ambyar ya ambyar. Kalau belum, ya belum ya, makanya ada durasinya. Durasi kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Durationnya ini ada durasinya itu. Nah, durasi. Ya. Nah ini apa hubungannya dengan sholat? Hubungannya apa dengan sholat? Ya kalau orang dulu memasuki sholat, jadi ada kisah nih orang yang punya penyakit yang hanya bisa diobati dengan kei. Kei itu kan besi diconyok, Pak. Besi dibakar, diconyok di tumitnya itu. Ini pengobatan zaman dulu. Ya, makanya sahabat Imran bin Hisin itu dia penyakit ambeien. Dia lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niki dos nopo? Bagaimana ini? Saya gak bisa. Lo soli kok iman. Ya sholatnya kamu berdiri, kalau gak bisa baru duduk, kan ya begitu, Pak. Karena dia kena penyakit. Dan dia ini, Pak, dalam manakibnya dapat salam dari malaikat karena kesabaran. Tapi begitu dia ini malaikatnya ambyar, Pak. Itu ambyar. Berkabur. Malaikatnya berkabur. Apa yang menyebabkan? Karena dianggapnya kurang tawakal. Tawakalnya gak mentok. Ya tawakal sudah, Pak, tapi kurang mentok. Karena masih berobat. Nah, berobat itu boleh dalam syariat. Cuma untuk tingkatan orang-orang gedean itu, jadi pasrahnya kurang. Bapak sakit gigi nih, cekot. Kalau pasrah gak usah beli oskadon, ya nikmati aja itu asal kuat. Ini ganjarannya, pahalanya seabrek-abrek. Tapi kalau Bapak gak kuat, silakan beli ponstan atau dicabut sendiri. Kalau cabut sendiri, iya giginya. Halo. Loh ini kok gimana? Waktu semakin cepat, ya itu masalah. Lah dia bilang, kamu kalau ngobati bapak saya nanti disolat. Ya, saya ulangi lagi cerita ini karena berkaitan, dan ini besok sudah ganti bab, ganti imam. Sholat bapaknya, besi conyok, pas tahiyat caus. Ini gak ngapa-ngapain, Pak, biasa, Pak. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa, Pak? Huh? What's happened? Gitu. Nah, ada apa? Nah, kalau ukuran kita diconyok ya mumbul. Mentok ke sana, Pak. Loh iya, bukan lari lagi, mumbul. Loh iya ke sana, ini ukuran kita. Oh, bangsa kita mumbul, Pak, ukuran kita, Pak. Jadi kita ini banyak salahnya. Makanya itu terakhir kitabnya saya tutup biar Bapak senang. Jangan pernah meninggalkan istighfar setelah sholat. Maka dalam kitab Tajul Arus, semestinya sholat kamu kagak terima karena kelalaian kamu, karena kurang khusyuknya kamu. Pokoknya banyak deh, banyak masalah. Cuma akan tertutupi karena kamu mengakui itu semua. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Itu, Pak, hilang. Semestinya gak keterima. Jangan diketerima karena ada pengakuan kita. Kalau kita ini salah masih itu ceritanya. Jadi jangan sampai meninggalkan 3 kali istighfar. Itu ceritanya. Saya menghindari perselisihan. Tahu perselisihan? Ya, contohnya apakah habis sholat gini begini, ya terserah. Yang mau begini, ya enggak. Tapi faktanya ada riwayatnya. Ada orang, zaman dulu masjidnya zaman Nabi kerikil. Sehingga apa? Pada klet itu kalau sebelum sholat dikasih glukol, Pak. Tahu glukol? Ya terserah. Ya. Makanya begini, Pak. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram terakhir bab masajid, dikatakan di situ al-busaq fil masjid khoti'ah. Ngeludah di masjid itu salah, dosa. Wa kafaruha, tebusannya dipendem karena masjid zaman dulu pakai pasir. Itu masalahnya itu. Ya kalau sekarang nggak bisa dipendem.
Mau dipendam bagaimana? Wong keramikan nggak begini kok karpet kok. Ya, itu masalahnya. Jadi macam itu. Ya. Yang mau segini silakan. Yang enggak juga enggak. Ya, dengan kayak enggak mau dengan alasan batuknya apa? Pada nempel silakan. Jangan. Ya enggak, tapi nyatanya ada. Masaha wajhahu. Nabi mengusap wajah. Astagfirullah. Tapi yang penting jangan nyembur-nyembur, Pak. Kasihan tetangganya. Ngerti enggak ya? Tahu nyembur? Ya, astagfirullah. Ya, kasihan tetangganya, Pak. Apalagi musim Omikron, ya, varian baru. Wah, gitu. Karena itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.